Sebenarnya aslinya mah yakin, YAKIN itu nama pemberian orang tua. Cuman kesini ditambahin pakai Ainul Yakin supaya lebih keren. Dan ternyata itu nama seorang waliullah, Raden Paku Ainul Yakin Gresik. Nama wali ternyata. Insya Allah mudah-mudahan dapat berkahnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nama akun saya di FB Ki Tapak Gede. Iya. Kenapa Ki Tapak Gede? Makanya saya kayak tapak gede. Orang lain kan ada yang namanya tapak suci, tinggi tuh ya. Ada tapak geni, panas tuh ya. Ada tapak sewu, apa tuh? Gua nggak pakai tapak gede beda. Kenapa? Karena emang tapak saya gede, jebrak gitu. Jadi saya tapak gede. Jadi kalau di FB ada Ki Tapak Gede, itu saya. Dikirain mas saya guru silat, banyak yang pengen berteman guru-guru silat, padahal mah cuma gaya doang ya. Ki Tapak Gede itu nama saya. Jadi Raden Paku Ainul Yakin di Gresik itu nama wali. Insya Allah tafakul dengan beliau ya, dapat keberkahannya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau kata Pak Zainal Abidin tadi, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau ilmu yakin kita tahu, misalkan mobil itu bentuknya kayak gimana, motor itu bentuknya kayak gimana, itu ilmu yakin, kita tahu. Begitu kelihatan dari jauh ada mobil warnanya merah, warnanya kuning, warnanya hijau, itu baru ainul yakin. Pas mobil nyampe ke depan kita, kita pegang, kita taikin, itu namanya hakul yakin. Itu yang nyambung Abang Abid tadi. Orang mana saya? Nyosok tahu nyosok? Tahu nyosok ya. Paling rumahnya yang belum tahu, yang tahu Bapak Cala, Bapak Ustadz Cala di sini. Itu tahu rumah saya. Ya. Dari Dempul, Bapak Ibu lurus ke barat, masuk kampung, di ujung kampung ada tikungan, di situ ada gerbang gede, depannya ada satpam. Nah itu perumahan Grand Residen. Dari situ ke selatan dikit, kira-kira ada 200 meter ujung kampung, ya ada rumah pagarnya gede, 2 lantai gede. Nah di situ itu rumah kepala desa Bapak Neming. Tempat saya di mana? Terus ke timur lagi, nyebrang tol dikit ada musola, ada majelis kecil, ada gubuk kecil, itu tempat tinggal saya. Jadi biar kecil mewah. Kenapa mewah? Mepet sama sawah ya. Bukan banyak keren, mewah mepet sama sawah. Tempat saya mewah, mepet sama sawah. Nah gimana nggak mepet? Di depan perumahan, di pinggir tol ya, mepet jadi kita. Bapak Ibu hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah. Terus bagaimana kronologisnya? Bagaimana ceritanya? Gimana lelakonnya? Malam ini saya berada di hadapan jamaah sekalian. Ini tiada lain adalah, boleh cerita dulu gak? Cerita sekitar 30 tahun silam. Ya belum silam-silam amat ya, 30 banyak. Dulu 30 tahun ke belakang saya pernah belajar atau pernah sekolah di Madrasah Sanawiyah Al-Falah Setu, yang dulu kepala sekolahnya Bapak Kiai Haji Puadi Ahmad BA, yang baru saja kemarin 100 hari. Mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya. Nah di sekolah itu saya banyak kenalan, banyak teman. Ada yang dari Cikedokan, ada yang dari Telajung, Cibening, Rabanteng sini. Dan salah satu teman saya itu adalah Bapak Cala. Itu teman saya dulu sekolah. Kemarin tempo hari beliau datang ke rumah, ya besok saya hari Jumat mau ke rumah Ustadz, ngapain? Saya kirain mau ngebesan, apa mau nerima besan. Sebab itu profesi saya Pak. Biasanya kalau yang besan-besanan saya itu suka diajak-ajak. Alhamdulillah kemarin ke Cirebon, apa? Besan.
ke Bandung besan ya gitu. Itu kalau kita nggak besan bawain duitnya banyak 10 juta 15 juta barang perabotan yang banyak resep banget kita ngomong ke semangat. Pas gilirnya orang bapak mah kita kayak ngomong ya gitu. Itu kalau orang lain begitu nggak tahu ntar anak saya 3 lelaki semua besan mulu ya, tapi mudah-mudahan doakan supaya saya bisa ngawinin di besan kayak orang-orang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kata Bacala, saya mau ngundang katanya di tempat saya, terus Ustadz suruh ceramah, nah itu salah alamat. Maka mohon maaf kalau malam ini barangkali saya ya kurang sesuai harapan kalau apa-apa mah, karena saya memang tadi kayak tukang besan ya, bukan tukang ceramah kayak gini. Bapak Ibu hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa atau pernah ditanya mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana hukumnya memperingati Maulid, terus apakah Maulid itu bagus atau tidak bagus, apakah orang yang memperingati Maulid itu diberi pahala atau tidak. Maka jawab beliau, di mana Maulid itu anna asla amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayati akhbaril waridati fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fihi minal ayati summa yumadu lahum simatun yaqulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalika wa huwa bid'atul hasanah. Jawab beliau bahwa yang dikatakan maulid, di mana maulid itu kumpulnya manusia, kumpulnya orang-orang, kumpulnya jamaah. Setelah itu dibacakan ayat suci Al-Quran, dibacakan riwayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang terjadi ketika kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kasih makan Buddha, itu adalah bid'ah hasanah. Apa bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah itu alladzi yusabu 'alaiha shahibuha. Orang yang mengerjakan bid'ah hasanah itu adalah dapat pahala, karena bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah itu bid'ah yang baik, yang boleh dilakukan, yang mengerjakannya dapat pahala. Kenapa? Karena di dalam maulid itu adalah min zikri qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memuliakan, minta zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga wa izharil farhi, menampakkan kegembiraan. Selain itu wal istibsyar, dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita memperingati maulid berarti kita gembira dengan dilahirkannya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah, karena Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ya sebagai pembawa petunjuk. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah. Terus kenapa kita harus maulid, harus bersyukur dengan dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita menjadi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bersyukur. Di dalam sebuah kisah, ketika kolam menuliskan hukum, kolam menuliskan ketentuan, tahu kolam itu pena untuk menulis ketentuan-ketentuan yang akan terjadi. Dulu kolam menulis ketentuan buatnya Nabi Nuh dan umatnya. Apa yang ditulis kolam? Man atau Allah
adkhalahul jannah wa man asallah adkhalahun nar. Apa artinya? Barang siapa taat kepada Allah, Allah masukkan dia ke surga. Barang siapa maksiat durhaka kepada Allah, Allah masukkan dia ke neraka. Kemudian umatnya Nabi Musa pun sama, ketentuannya, undang-undangnya seperti itu. Man atau Allah adkhalahul jannah wa man asallah adkhalahun nar. Barang siapa taat kepada Allah, Allah masukkan dia surga. Barang siapa durhaka atau maksiat kepada Allah, Allah masukkan dia ke neraka. Umatnya Nabi Isa juga sama. Barang siapa taat kepada Allah, Allah masukkan surga. Barang siapa durhaka atau maksiat kepada Allah, Allah masukkan dia neraka. Giliran umat Nabi Muhammad pun sama, ditulis oleh kalam. Man atau Allah adkhalahul jannah. Barang siapa taat kepada Allah, Allah masukkan dia ke surga. Wa man asallah, barang siapa maksiat kepada Allah, baru aja itu kolam mau nulis adkhalahun nar, kata kita masukkan ke neraka. Maka saat itu kolam dapat bentakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kolam ta'adab, kalau kita yang sopan kolam, jangan begitu nulisnya. Buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulis buat umatnya Nabi Muhammad, man atau Allah adkhalahul jannah. Siapa yang taat kepada Allah, Allah masukkan dia ke surga. Wa man asallah, dan barang siapa maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itu kita bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad. Artinya apa? Walaupun kita bukan orang benar, kita tukang maksiat atau lagi muda, kita banyak durhaka kepada Allah. Tapi ketika akhir umur kita, di akhir hayat kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Ud'uni astajib lakum, berdoa kamu pasti aku ijabah. Apalagi kalau kita minta pengampura ke Allah, Allah akan mengampuni kita juga, ya. Gitu. Jadi bersyukur kita dengan adanya kita menjadi umat Nabi Muhammad, di mana kita berbuat maksiat kepada Allah, selama kita mau mohon ampun kepada Allah, maka tobat kita akan diterima. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu indatil muttaqin. Bersegera kalian untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan surganya yang luasnya surga dan bumi. Wasari'u, segeralah kalian untuk mohon atau untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Segera. Yang kemarin kita jauh dari masjid, setelah maulid kita dekat-dekat ke masjid, ya dekatin aja dulu masjid. Nah, kalau udah dekat-dekat, nah besok-besok masuk dan mau melaksanakan ibadah. Yang tahun kemarin kita sholatnya belang bentong, belum pernah mau sholat, bahkan Ramadannya belum puasa. Setelah kita maulid, mudah-mudahan kita mau melaksanakan sholat, mau melaksanakan puasa. Itu artinya kita menuju ampunan Allah. Menuju ampunan Allah itu artinya kita melakukan sesuatu yang Allah akan ampuni kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kayak malam ini kita datang ke tempat ini maulid, katanya barang siapa yang pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan cari ilmu, maka sebelum melangkah ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah kita datang ke masjid Bambu Thayyibah ini tujuannya mau cari ilmu, pengen ngedengeran pengajian, maka sebelum melangkah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah. Tadi saya bacakan ma min baitin au masjidin au mahallatin yuqra fi maulidun nabi sallallahu alaihi
wasallam. Tidak ada satu rumah atau masjid atau tempat di mana di situ dibacakan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu bi ahli dzalikal makan, kecuali malaikat akan turun merimbung meriung. Ini kita lagi diriuk malaikat, mudah-mudahan amin ya. Dibacakan maulid tadi oleh tim hadroh apa? Kangjeng apa? Kanjeng salawat, kanjeng sunnah. Ya, cakep tuh salawat apa? Hadrohnya ya. Itu jadi turun malaikat mengerimbung kalau bahasa kita mah ya, dan juga Allah akan turunkan rahmatnya kepada ahli di mana tempat diadakan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan kita memperingati maulid pada malam hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmatnya kepada kita. Ya Allah, jauhkan kampung kita dari bala, dari bencana. Ya, apalagi sekarang corona masih ada dikit-dikit, mudah-mudahan bebas kita daripada segala bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, tadi disebutkan bahwa maulid menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti setidaknya 4 syaratnya. 1, kumpulnya manusia. Alhamdulillah kita udah kumpul. Kedua, dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mungkin tadi udah ya, ayat suci Al-Qur'an udah dibacakan ya. Ibu pengen punya anak bisa baca Quran, Bu? Pengen nggak? Bapak pengen punya anak bisa baca Quran? Udah diajarin belum? Belum. Dianterin sama ustazah nggak? Nggak juga. Kalau kita pengen punya anak baca Quran, kita nggak bisa baca, anterin sama ustaz, sama ustazah, ya. Sekarang aja TPA. Saya aja belum tahu TPA kali tempat pembuangan akhir. Anunya TPA taman